Syukur kepada Tuhan atas perkenannya kita jumpa lagi pada Renungan Harian Toraya edisi Jumat 9 Oktober 2020. Marilah kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, dan kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, atas perkenan-Mu menuntun dan memberkati kehidupan kami sampai hari ini. Dan saatnya ya Tuhan, kami mau membuka diri, kami mau membuka hati untuk dikuasai oleh firman-Mu. Tolonglah ya Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikianlah firman Tuhan.
lalu kemudian disingkat dalam sebuah tema, jebakan keinginan. Saudara-saudara, pada dasarnya sebagai manusia, kita cenderung mengikuti keinginan daging atau hawa nafsu kita. Apa yang enak, apa yang nikmat, apa yang menyenangkan dan membuat nyaman, itulah yang kita pilih. Sekalipun tidak sesuai dengan prinsip iman. Saudara-saudara, seorang filsuf dari Jerman, ia pernah mengatakan, keinginan adalah sumber penderitaan manusia. Karena keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan pemenuhan atas keinginan itu terbatas. Wah, ini luar biasa ya. Yakobus pun menuliskan dalam suratnya, kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, iri hati, bertengkar, dan berkelahi. Lalu apakah itu berarti kita harus membunuh keinginan itu? Tidak. Selama kita hidup, keinginan atau hawa nafsu akan selalu ada. Bahkan dalam konsep iman Kristen, keinginan itu pada dasarnya baik. Hanya saja kita perlu mengendalikannya. Bukan justru keinginan itu yang menjadi tuan atas hidup kita, tapi kita yang harus mengendalikannya. Nah, disinilah penguasaan diri menjadi penting. Karena kegagalan menguasai diri akan menghasilkan kejatuhan, akan menghasilkan pertengkaran, pertentangan, akar jahat, dan luka batin. Jadi Yakobus bahkan menuliskan juga, kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Mengapa bisa salah ya? Karena kamu meminta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan hal ini menunjukkan bahwa jebakan keinginan itu bisa masuk dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Hati-hati. Karena itu sekali lagi hati-hati. Jangan biarkan diri kita terjebak oleh keinginan daging dan hawa nafsu. Tapi jalinlah selalu persahabatan dengan Allah, sehingga oleh kasih karunia-Nya kita tetap kuat dan tidak mudah jatuh dalam jebakan keinginan yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang berkuasa atas segala kehidupan kami. Karena itu kami mohon, kiranya Engkau yang menguasai pikiran kami, sehingga kami senantiasa menyerahkan hidup kami kepadamu untuk tidak mengikuti keinginan daging atau hawa nafsu kami, tapi senantiasa
kami dimampukan untuk menguasainya, sehingga kami boleh dengan hikmat, dengan bijak untuk mengalami dan melakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin.